Saya cuma pengen kalau bisa secepatnya itu, kalau bisa secepatnya kakak itu nikahin saya. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحسر زل المرسلين لواؤه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat-sahabatku semuanya yang ada di luar sana, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini saya bisa kembali menghibur sahabat-sahabat semua yang pastinya masih dalam suasana haru dan masih dalam suasana penuh kebahagiaan serta harapan-harapan yang masih begitu banyak yang belum tersampaikan dan terwujud. Ya, mungkin sahabat-sahabat semua yang menyaksikan video saya, video Udin dengan Desi dari episode pertama sampai pada hari ini video dibuat, pasti kalian semua tahu bahwa begitu banyak suatu bentuk rintangan, begitu panjang suatu bentuk perjalanan, dan begitu dalam suatu bentuk ujian yang sudah kami lalui berdua. Dan sampai pada akhirnya kemudian di hari ini sahabat-sahabat semua mendapatkan suatu bentuk ending yang cukup menarik, ending yang cukup bahagia sesuai dengan harapan-harapan sahabat-sahabat semua di luar sana. Namun percayalah bahwa semua yang sudah terjadi ini adalah bagian dari sebuah proses panjang yang sama-sama kita lalui, dan kalian adalah sahabat-sahabat saya yang masuk di dalam sebuah warna perjuangan kisah percintaan kami yang begitu rumit. Dan di malam ini saya akan kembali bertemu dengan Desi, dan mungkin planning saya atau mungkin rencana saya ke depannya, saya harap begitu besar agar semua segera terselesaikan dan saya segera mendapatkan suatu bentuk kepastian dalam sebuah hubungan ya, yang sudah pasti saya ingin segera melamar dan menikahi Desi. Namun tidak segampang dan sesederhana itu seperti sahabat-sahabat sering memberikan suatu bentuk saran dan masukan bahwa pernikahan itu tidak sesederhana itu. Oleh sebab itu saya perlu bertemu dengan keluarga saya, konsultasi sama mereka, dan mungkin saya perlu bertemu dengan keluarga Desi, dan saya ingin mencari titik di mana saya harus menjalani hubungan ini ke depannya. Oleh sebab itu, terus dampingi kami, terus bimbing kami, dan berikan masukan-masukan terbaik, karena semua yang kami lalui ini tidak terlepas dari masukan-masukan sahabat-sahabat semua di luar sana. Oleh sebab itu, semoga dalam setiap video ke depannya, semoga mampu memberikan yang terbaik, ending yang menarik dengan penuh kehangatan dan penuh kebahagiaan. Dan oleh sebab itu, semoga semua yang kita lalui bagian menjadi suatu bentuk hiburan dan pastinya mampu memberikan manfaat, pelajaran di balik semua yang sudah kita lalui bersama. Oke, kita bakalan tunggu kedatangan Desi, dan semoga video ini bisa menghibur sahabat-sahabat semua dan mampu menjadi suatu bentuk pedoman untuk sahabat-sahabat semua di luar sana. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita saksikan bersama. Kita tunggu kedatangan Desi, dan bismillahirrahmanirrahim, semoga sahabat-sahabat semua terhibur. Di hati masih teringat. Jor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cincinnya mana? Oh iya. Udah lama nunggu. Udah lama sih. Berapa jam? Udah lama ini. Tapi belum sehari kan? Kamu suka cincinnya kan? Suka lah. Bagus Suka banget. Tapi agak kebesaran sedikit. Masa?
Nanti kan kamu tanganmu makin besar, nanti pasti lebih bagus. Masa Kalau iya? terlalu kecil itu nanti sakit tanganmu. Gitu. Ya. Coba lihat yang ini. Mau tak cobain? Boleh ya? Ya. Oh mama, jangan sampai jatuh. Jangan sampai kamu hilang. Tuh segini baru dia pas kali. Nah, ndak enak lama-lama minjem. Bagus tuh ya. Bagus banget. Kamu tahu fungsi cincin itu apa? Buat? Dulu sebelum saya pertama kali mengenal kamu, kita masih bisa saja bermain-main, dan mungkin kita masih bisa beralih pandangan dan hati kepada orang lain. Tapi ketika cincin ini sudah tersemat di tanganmu, maka itu adalah bagian dari tanggung jawab yang harus kita jalani. Dan itu juga menjadi bagian dari simbol sebuah kesetiaan yang tidak boleh kamu hianati. Karena di dalam cincin ini bukan hanya berbicara tentang rasa romantis, bukan hanya melambangkan suatu bentuk rasa sayang, tapi yang paling penting adalah cincin ini ketika melingkar di tangan kamu, di jari kamu, itu menandakan bahwa sebagai bentuk simbol dari sebuah komitmen yang harus kita jalani untuk saling menjaga, untuk saling mencintai, untuk saling mempertanggungjawabkan hubungan ini agar suatu hari nanti kita segera duduk bersama di atas pelaminan, sayang. Makasih ya. Saya yang berterima kasih sama kamu. Buat apa? Karena kamu terlalu cantik untuk saya. Kamu gombal. Saya berterima kasih sama kakak karena makasih buat kakak karena kakak itu udah mempertahankan saya sampai sekarang, perjuangkan saya sampai sejauh ini. Saya berterima kasih sama kakak. Kamu bahagia tapi kan? Kalau dibilang bahagia saya tuh nggak bisa diutarain pakai omongan gitu. Intinya saya tuh bener-bener bahagia, bener-bener bahagia. Terus harapan kamu setelah ini apa kira-kira? Intinya harapan saya setelah kakak ngasih saya cincin ini, saya harap kakak sama saya itu bener-bener fokus buat kedepannya bagi kita berdua gitu. Saya cuma pengen kalau bisa secepatnya itu, kalau bisa secepatnya kakak itu nikahin saya. Bukannya gimana, bukannya saya kebelet nikah atau apa segala macam, tapi saya takut ntar kedepannya bakalan ada ujian atau rintangan. Saya takut kedepannya itu bakalan ada ujian yang lebih besar yang bakalan ngancurin hubungan kita gitu. Saya tidak takut dengan apapun rintangan yang bakal kita hadapi nanti, dan saya tidak takut atas semua ujian yang akan kita hadapi. Cinta mungkin bisa diuji oleh rasa, dan cinta boleh-boleh saja diuji oleh senyuman laki-laki lain ataupun wanita lain. Tapi yang akan menguatkan kita adalah ujian itu sendiri, dan yang akan menguatkan kita adalah rintangan itu sendiri. Justru komitmen itu lahir, tidak terlahir lewat 1-2 hari, dan tidak lahir dari suatu bentuk kasih sayang belaka dan rasa cinta belaka. Justru komitmen itu lahir lewat sebuah ujian waktu, ujian materi, ujian moralitas, dan ujian segala-galanya. Dan lewat sanalah kamu akan mengenal saya, dan lewat itulah saya akan mengenal kamu. Karena komitmen butuh waktu, dan komitmen butuh proses, serta komitmen butuh ujian serta tantangan yang lebih besar.
untuk menguji sedalam apa komitmen saya dan sedalam apa komitmennya kamu. Karena ketika kita menikah nanti tidak akan sama rasanya ketika kita masih dalam posisi yang saat ini. Di pernikahan itu bukan sesederhana yang kamu pikirkan. Kita akan satu atap bersama dan kamu akan menjadi dirimu sendiri dan saya pun sama. Kita akan masuk di dalam sebuah penjara yang mungkin penjara itu akan disertai dengan kebahagiaan atau mungkin kesengsaraan. Oleh sebab itu saya berharap sama kamu, apapun ujian kita nanti, di sanalah komitmen itu diuji oleh ruang dan waktu itu sendiri. Menurut kamu bagaimana? Kalau saya setuju apa yang kakak bilang, tapi saya cuma pengen satu, itu aja. Saya bisa hidup sama kakak, jalin semuanya berdua sama kakak, lewatin semuanya berdua sama kakak. Saya pengen hari-hari saya itu cuma dipenuhi sama kakak. Dan apakah kamu siap secara jasmani dan rohani untuk dihalalkan? Saya ngomong kayak gini sama kakak karena saya tuh udah mikir beberapa kali. Saya udah pikirin ini matang-matang. Kalau saya ngomong berarti saya udah siap. Hanya saya berani ngomong sama kakak. Pokoknya gimana, tapi seenggaknya saya yakin sama kakak gitu. Ya emang kalau kehidupan sebelum menikah sama sudah menikah itu emang beda dah. Beda banget. Kayak orang udah nikah aja. Saya lihat orang-orang yang udah nikah itu emang iya, dari ributnya, dari caranya bercanda, dari kehidupannya sehari-hari emang beda sekali kalau sama masih pacaran gitu. Tapi saya yakin sama kakak dari sekarang saya yakin sama kakak kalau kakak bakalan mampu buat mempertahankan saya, buat ngebahagiain saya ke depannya, buat ngelindungin saya. Jika kamu sudah yakin sama diri kamu sendiri, maka saya akan pastikan saya akan mempertemukan kamu dengan keluarga saya. Tapi bila seandainya kamu belum yakin sama diri kamu sendiri, sudah pasti saya tidak akan mempertemukan kamu dengan orang tua saya. Saya sudah yakin. Jika kamu sudah yakin, maka besok saya akan pertemukan kamu dengan keluarga saya. Besok? Besok ini? Bener? Apa kamu siap secara jasmani dan rohani? Pasti saya siap. Jangan sampai rasa siapmu itu dan kesiapan kamu itu hanya sebatas terlintas di dalam mulutmu belaka. Karena yang akan kita lalui ini bukan lagi tentang sebuah perjalanan panjang dan ujian yang berlandaskan akan sebuah urusan materi belaka. Tapi yang akan kita lalui adalah sebuah badai yang pastinya akan kita hadapi, suatu rintangan yang mungkin akan membuat kita sakit di kemudian hari. Dan jika itu terjadi, apakah kamu siap melalui semua itu? Seperti yang saya bilang sama kakak tadi, kalau udah nikah itu rintangan, ujiannya udah pasti jauh lebih besar daripada apa yang kita lalui sekarang. Desi, saya akan segera menikahi kamu dan saya akan segera menghalalkanmu. Cepat atau lambat, saya pasti akan datang ke keluargamu dan akan mendapatkan izin untuk segera menikah dengan kamu. Namun, saya perlu mempertanyakan satu hal. Apa itu? Apakah keluargamu mengizinkan kamu untuk segera menikah dengan saya? Kan kakak udah tahu sendiri, kalau orang tua saya udah merestui kita. Mereka udah setuju sama hubungan kita. Mereka setuju bukan berarti mereka ingin melihat kita segera menikah, kan? Ya tapi kan itu keinginan saya bisa aja minta itu sama orang tua saya.
Bila seandainya orang tua kamu tidak mengizinkan kamu untuk segera menikah, sementara saya ingin cepat menikah, jalan yang mana yang akan kamu pilih? Ya saya tanya dulu orang tua saya gitu. Besok Apa? saya akan pertemukan kamu dengan keluarga saya, dengan orang tua saya, dan lewat itu kamu akan mempertanyakan sebuah hal. Apakah kamu bersedia melihat Ilham ataupun Udin seperti nama yang kamu panggil akan menikah dengan sosok sepertimu, dan kamu akan tahu jawaban semua itu besok ketika sudah bertemu dengan orang tua saya. Namun sepengetahuan saya, apapun keputusan saya itu sudah pasti mutlak menjadi keputusan orang tua saya. Dan jika seandainya saya ingin segera menikah, sudah pasti orang tua saya akan mengiyakan itu. Tapi belum tentu itu terjadi sama kamu. Nah, oleh sebab itu mungkin besok saya akan hubungi orang tua saya dan saya akan jemput ke sini, dan saya akan mempertemukan kamu dengan ayah saya atau mungkin ibu saya. Apakah kamu sudah siap? Dan jika orang tua saya meminta, saya akan segera menghalalkanmu dan akan segera menikahi kamu. Jika orang tua saya loh yang meminta ini, apa kamu siap? Kalau orang tua kakak udah minta sama saya, udah minta sama kita, tinggal kita konfirmasiin aja sama orang tua saya. Dan kalau orang tua saya nggak setuju atau belum siap buat saya ngeliat saya nikah, saya tanya dulu alasan apa yang bener-bener valid yang buat dia nggak ngasih saya nikah gitu. Cuman satu hal yang buat saya ragu. Kalau orang tua saya tuh nggak bakalan ngasih saya cepet-cepet nikah. Secara kakak tahu kan sekarang saya itu masih kuliah. Saya siap membiayai perkuliahan kamu jika itu menjadi bagian dari tanggung jawab saya. Yang terpenting hari ini adalah saya ingin segera satu atap dengan kamu. Urusan kuliah dan urusan pendidikan kamu itu bisa saya pertanggungjawabkan lebih dari apa yang kamu pikirkan saat ini. Dan itu adalah sebuah resiko yang harus saya jalani. Yang terpenting saya segera satu atap dengan kamu. Rambutku mulai memutih. Namun bila seandainya orang tua kamu menolak untuk segera melihatmu menikah dengan saya akan menghargai itu dengan beberapa poin pertimbangan dan izinkan saya bertemu dengan keluargamu karena saya ingin datang ke rumahmu. Terlepas dari siapapun orang tuamu dan bagaimanapun orang tuamu, dari latar belakang apapun orang tuamu, saya akan datang ke rumahmu. Dan saya tidak akan muluk-muluk karena yang saya lihat adalah diri kamu, bukan mereka, bukan siapa mereka dan dari mana mereka. Tapi yang saya lihat adalah kamulah wanita yang akan saya perjuangkan dan kamulah wanita yang akan saya halalkan. Saya nggak tahu saya harus ngomong apa kak. Saya cuma berharap semoga orang tua saya memberikan izin buat saya segera nikah sama kakak. Kamu secara pribadi apakah kamu mau cepat nikah dengan kakak? I love you sayang. Love you. Desi, saya harap kamu akan menjadi ibu setelah ibu saya. Dan saya berharap kamu akan menjadi madrasah terbaik jika suatu hari nanti Tuhan menitipkan amanah seorang anak kepada kita. Saya berharap kamu menjadi seorang ibu yang mampu mempertanggungjawabkan semuanya. Bukan hanya tentang urusan rumah tangga, bukan hanya tentang cuci piring belaka, tapi kamu akan menjadi madrasah untuk saya, untuk anak-anak kita berdua nanti. Kamu siap sayang?
Siap. Saya sayang sama kamu. Saya juga sayang sama kakak. Dan kamu adalah salah satu wanita yang paling saya kagumi sejauh ini. Kamu terlihat begitu sempurna di hadapan saya. Salah satu, bukan satu-satunya. Kamu adalah satu-satunya di hati saya. Aku tak berdaya, harta tak mampu menolong. Saat malam terasa Tadi katanya salah satu. Setelah ibu saya. Ada aja katanya ngeles ya. Bukan saya ngeles, tapi saya benar-benar sayang sama Ngeles. Terus saya niatnya kan setelah nikah sama kamu, tapi nantilah kita bahas itu. Apapun keputusan orang tua saya ataupun keputusan orang tua mau nanti akan menjadi penentu bagaimana kisah saya selanjutnya dengan kamu. Bila seandainya orang tuamu melarang saya untuk segera menghalalkanmu dengan alasan ini dan itu artinya saya akan mencari sebab serta alasan yang benar-benar masuk akal. Bila seandainya semua alasan itu bisa saya pertanggungjawabkan. Tapi bila seandainya tetap kita menemukan jalan buntu bahwa kita tidak bisa segera menikah, maka sudah pasti saya akan melanjutkan karir saya dengan seperti biasa. Dan apakah kamu siap untuk memberikan saya izin untuk melanjutkan karir saya? oh no. Kakak tahu sendiri saya orangnya kayak gimana. Kayak gimana? Makanya hadap saya kalau kamu ngomong itu hadap saya. Kayak gimana maksudnya? Kakak mau melanjutkan karir kakak gitu. Jadi YouTuber. Ngeprank orang-orang. Sama cewek-cewek. Yes. Ih, kakak tahu saya orangnya kayak gimana. Ya nanti kamu kan bisa ikut sayang. Biarpun saya ikut, kalau saya ikut, saya jadi kameramen. Sebisa saya banting kakak sama cewek itu di sana. Sekiranya ada adegan yang mesra atau sentuhan apalah, kayaknya saya banting kakak pakai kamera. Sayang, mau bagaimanapun kemesraan saya dengan wanita-wanita di luar sana, saya tetap profesional menjalankan semua perjalanan karir saya. Namun bila seandainya saya merasa tergoda nanti, saya pasti akan memberitahu kamu. Saya pasti akan terbuka dengan kamu. Dan jika seandainya kamu masih khawatir dengan karir saya, tentang wanita-wanita di luar sana, saya ngonten nantinya, kamu bisa ikut juga. Ya, kamu bisa ikut. Kamu bisa melihat semua rutinitas saya dan kamu bisa tahu semuanya saya. Karena yang nomor satu itu adalah ketenanganmu, bukan kekhawatiran kamu melihat saya dengan wanita-wanita di luar sana. Oke. Masa depan yang saya perjuangkan juga kan buat kamu, bukan hanya buat saya. Jadi lihat saya. Jadi kepercayaan kamu akan saya jaga, ya. Karena yang saya perjuangkan ini bukan hanya tentang diri saya, bukan hanya tentang kamu belaka, tapi keluarga saya dan keluarga kamu juga. Karena bagaimanapun dunia ini bekerja sudah semestinya. Nanti kalau seandainya saya tidak bisa kerja, saya tidak bisa ngonten dan segala macam, kan nanti kamu makan pakai apa? Makan cinta. Dan nggak bisa. Seperti yang orang-orang bilang sekarang. Kalau dulu kita masih bisa makan pakai Ambon.
pakai singkong. Tapi kalau sekarang kan zamannya sudah berbeda saya. Semua serba uang, semua serba dibeli. Terus nanti kalau saya menghalalkan kamu, menikahi kamu, membahagiakan kamu, anak-anak kita, membahagiakan orang tuamu juga kan. Itu bagian dari apa yang saya perjuangkan hari ini saya. Tapi kalau seandainya kamu cemburu, bila mana seandainya saya ngonten sama cewek-cewek lain, kamu boleh ikut, tapi jangan terlalu cemburu. Anda bisa kayak gitu? Anda bisa kayak gitu gimana maksud kamu? Gimana pikir aja sendiri. Gimana bisa saya setiap hari, setiap malam lihat kakak ngonten sama cewek lain-lain. Malam ini beda, besok malam beda, terus saling baperin, gini-ginian nih. Siapa yang tahan, siapa yang gak cemburu? Coba. Mau saya ikut, nggak ikut sama aja, cuman bedanya saya ngikut sih, saya ngelo. Coba kamu hadap saya. Komitmen itu bukan hanya tentang cinta dan kesetiaan belaka, tapi yang terpenting di dalam sebuah komitmen adalah sebuah trust, sebuah kepercayaan yang harus kamu limpahkan. Tapi bukan berarti kemudian kepercayaan yang kamu limpahkan sama saya akan salah gunakan dengan cara saya memanfaatkan momen untuk mendekati wanita-wanita lain dan lari dari komitmen yang harus kita jalani. Kamu percaya kan sama kakak saya? Percaya dikit. Kamu harus percaya. Percaya dikit. Coba nanti kita tes ya. Apa? Nanti setelah kamu ketemu sama orang tua saya dan setelah kita tahu keputusan dari orang tua saya dan orang tuamu, setelah itu kamu ikut ngonten, kita cari target untuk kita kontenin, kamu ikut seperti dulu pas saya sama Eji itu. Oh no. Gak mau. Masih diingat namanya? Siapa namanya? Cica tadi saya bilang. Tadi kamu ingat namanya sampai namanya aja diinget. Cica tadi saya bilang. Iya. Di mana ketemu kemarin? Lupa saya. Tadi dia mau bilang di sini. Lupa saya. Di mana kita ketemu? Sini. Kamu pura-pura lupa. Nggak beneran. Kamu pikir saya ada SD? Nggak, di mana kita lupa dulu. Di mana kita lupa. Maksudnya di mana kita ketemu dulu sama si Cica itu? Kakak kan yang ngajak saya ketemu sama dia. Makanya di mana kita ketemu lupa Maksud saya awal. Siapa tadi namanya siapa? Enggak tahu. Saya aja nggak ingat Siapa namanya, dia malah ingat namanya. Siapa namanya? Enggak benar-benar. Enggak tahu, terserah. Oh ya, kalau boleh tahu di mana kakak ketemu pertama kali dia sama dia? Siapa? Gitu. Oh Eji, oh iya Eji. Itu maksud saya. Eji. Belum jawab pertanyaan saya tadi. Eji namanya ya. Gimana dulu pertama kali ketemu sama dia? Lupa saya, kayaknya di atas genteng. Dia cari aman ini. Enggak, serius. Di atas genteng kayaknya. Padahal di sini dia duduk, di sini dia ketemu dulu sama Saya mau nyanyi Eli. dulu saya. Saya mau nyanyi. Bener-bener dia ngalihin pembicaraan sekarang. Enggak, saya mau nyanyi. Belum selesai pembahasan kita. Enggak, saya kan latihan nyanyi biar. Enggak, ngapain latihan orang udah bisa? Belum, nggak boleh kita merasa bisa Bentaran itu. apa? Enggak, kita harus tetap belajar saya. Bentaran apa? Iya. Di mana saya ketemu sama Eji? Kan di sini. Kamu sendiri yang tahu. Oh iya, enggak, baru saya tahu kalau kamu nggak ingetin. Sekarang nggak. Halah. Kan kamu yang minta, kamu yang mau dulu. Kalau saya mana mau, tapi kamu yang mau. Tapi kenapa kamu ingat namanya? Hah? Kan kamu yang ingetin tadi saya. Kamu tadi yang pertama kali ngomong. Saya mau nyanyi, Meh. Ish, Ya, tunggu di sini bentar. Saya mau nyanyi bentar aja. Saya mau nyanyi bentar sayang ya. Oke? Kamu nggak boleh marah-marah lagi. Itu siapa namanya? enggak, siapa marah? Siapa namanya cewek-cewek? Apa tadi siapa namanya kamu panggil? Mana itu? tahu? Pacar kamu? Nggak pernah. Kan kamu istri saya. Pacar Biar dah dia pacar saya, kamu istri saya.
Mana bisa kayak gitu? Oh, kamu selingkuhin saya. Belum apa-apa dia udah mau selingkuh. Enggak, maksudnya dia jadi pacar-pacar. Pacar orang maksudnya. Biar dah dia jadi Terus. Kamu istri saya. Terus dia pacar kamu. Cantik kamu ya. Emang cantik. Imut sayang, cantiknya sayang. Ya. نسمات هواك لها حرج تحيا وتعيش بها المهج والناس سوى قوم عرفوك غير همج حمج نسمات هواك لها حرج تحيا وتعيش بها المهج والناس سوى قوم عرفوك غير همج حمج دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خير فعلوا قوم فعلوا خير فعلوا وعلى درج العليا درجوا. Kamu marah tuh cantik, kamu senyum cantik. إلهي تمم النعمى علينا ووافقنا لسكرك ما بقينا عليكنا بارد عفوك وعوافيك وهون كل مطلوب علينا إلهي تمم النعمى علينا ووافقنا لسكرك ما بقينا أذكنا برد عفوك والعوافيك وهون كل مطلوب علينا فإنا لا معول في مهمي ألم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا شباب ولكن يا ضاقت فكنت لها قمينا مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا
tenang kan hati kamu sayang. Tenang, adem, senang kamu dengarnya kan. Bawa kamu hadap sini. Apa pacarnya kenapa? Enggak boleh cemburu kayak gitu. Nah, Boleh. kan saya cuma istri, dia pacar Masa kamu. lalu itu adalah kenangan. Masa lalu itu adalah Kenangan, masa kini itu adalah harapan. salah. Masa lalu itu adalah kenangan. Masa kini adalah sebuah kenyataan. Dan masa depan adalah bukan. Masa depan adalah sebuah harapan, yaitu harapan saya untuk menikahi kamu. Oke? Oke sayang. Oke? Hah? Nggak mau? Mau sayang? Tadi kamu bilang enggak mau. Mau. Mau sayang? Mau. Masya Allah, tabarakallah. فإنا لا معول في مهمين على ما بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا شباب ولكن إذا ضاقت فكنت لها قمينا. Gitu ya. Kamu yang sabar, kamu yang tenang, dan besok saya akan segera mempertemukan kamu dengan orang tua saya dan kamu harus siap-siap. Apa kamu sudah siap? Apa kamu siap kamu bakal bertemu dengan orang tua saya besok? Siap banget ketemu sama calon mertua. Aku bakalan dandan yang cantik. Masya Allah. Semoga kecantikanmu adalah keberkahan buat saya dan orang tua saya. Amin. Dan semoga manismu adalah sebuah karunia terbaik yang sudah diberikan Tuhan untuk saya dan orang tua saya. Amin. Dan semoga ketaatanmu adalah bagian dari sebuah kenikmatan yang tiada terhingga untuk diri saya dan orang tua saya. Karena itu lebih penting dari semuanya. Kamu taat, sami'na wa ata'na ya Abi, kayak gitu ya Umi. Iya, Abi. Tak bisa lupakan karena dosa, bukannya. Izinkan saya untuk temani sampai bila hari tua nanti. Pegang tangan jangan kau lepas. ثم الحظ يا خير ينفع عمري حب ملء الحياة وهم حمي اللي قدر خير هذاهر حافظ بوعاء اسفي أمي ثم الحظ يا خير ينفع عمري حبي ملء الحياة وهم حمي اللي قدر خيرا هذاهر حافظا بوعاء اسفي. Besok kamu akan bertemu dengan orang tua saya dan saya harap kamu memberikan versi terbaik dari diri kamu sendiri. Kamu apa adanya sama mereka dan semoga kamu bisa bergaul dengan mereka, bisa
berbahagia juga dengan saya dan mereka, dan semoga itu adalah sebuah impian kita berdua sayang ya. Dan besok saya akan mempertemukan kamu dengan orang tua saya. Oke? Oke. Oke cintaku. Oke sayang.